Ibu. Selamat siang. Perkenalkan Bu, saya Rika Karina Chandra Harini, mahasiswa S2 UIMA, kebetulan sedang mengambil S2 Kesehatan Masyarakat Daerah. Hari ini saya kebetulannya mau wawancara Ibu selaku bidan desanya di Desa Sinarwandi tentang posyandu prima. Karena kebetulan di bidan saya itu tentang evaluasi implementasi pelaksanaan posyandu prima di Kecamatan Maros. Dan kebetulan memang baru di Desa Sinarwandi ya Bu, yang sudah. Apakah Ibu bersedia Bu? Ibu, pertanyaannya ada 4 ini Bu ya, konteksnya Bu. Yang pertama konteksnya, input, prosesnya, sama output. Kita mulai dari konteksnya Bu ya. Menurut Ibu, apa kekuatan yang dimiliki dalam implementasi posyandu prima di desa Bu? Mohon dijelaskan. Terima kasih Ibu Rika atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Posyandu prima di Desa Sinarwandi sudah dilaksanakan sekitar hampir 1 tahun berjalan. Alhamdulillah kami melaluinya dengan suka duka ya. Ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Kalau misalnya kelebihannya atau kekuatan yang kita miliki untuk selama ini menjalankan posyandu prima ada beberapa hal. Yang pertama adalah semangat dari ibu-ibu kader dan juga masyarakat. Tentunya dengan adanya dukungan dari yang pertama lintas sektor, kemudian ada dari tim puskesmas, kemudian dari kader dan juga komitmen dari para kader yang ada di posyandu prima tersebut. Nah, alhamdulillahnya di posyandu Mekar Bakti ini sudah ada 5 meja ya. Kemudian pelaksanaan kegiatannya sudah berlangsung. Ada 5 siklus kehidupan yang terdiri dari tadi bayi balita, kemudian ibu hamil, ibu nifas, remaja, kemudian usia produktif dan juga lansia. Nah, kekuatan-kekuatan ini yang menjadikan posyandu prima ini alhamdulillah bisa dilaksanakan sampai dengan bulan ini dengan adanya dukungan dari segala pihak yang membantu lancarnya posyandu prima di Desa Sinarwandi. Kelemahannya apa Bu selama implementasi posyandu prima ini? Banyak ya kelemahannya, cuma kalau misalnya kita memikirkan kelemahan pasti nanti kita nggak akan bisa bangkit ya. Kelemahannya diantaranya yang pertama adalah kadang ada kurangnya dana untuk pendanaan dari posyandu tersebut. Harusnya misalnya di posyandu prima kan sasarannya lebih banyak daripada biasanya. Nah, PMT terutama ya kita masih terkendala karena selama ini kita PMT cuma dari desa, belum ada dukungan dari pihak luar. Nah, kemudian yang kedua penjadwalan ya Bu ya, penjadwalannya karena kan saya masih piket juga di puskesmas, jadi tidak fokus di desa aja gitu kan, ada piket ponet, kemudian ada program-program lain juga gitu. Yang ketiga biasanya adanya kurangnya dukungan dari puskesmas dengan tim tersebut. Harusnya kan yang ideal itu ya Bu. Kalau misalnya kita melakukan posyandu prima itu kan tim, nggak harus 1 orang. Nah selama ini kadang gitu karena penjadwalannya begitu padat, tim-tim yang lain ya atau program yang lain, jadi biasanya melakukannya sendiri. Itu agak kewalahan ya sendiri bidannya. Iya. Sedangkan kan posyandu prima udah Siklus hidup harus istilahnya kalau misalnya pelayanan sendiri nggak kepegang gitu. Jadi biasanya harus ada minimal 2 atau 3 tim yang bergerak untuk melaksanakan posyandu prima. Bagaimana metode penjelasan tentang posyandu prima itu sendiri ya Bu ya, udah gitu bagaimana implementasinya untuk metode penjelasan itu sendiri, kayak bagaimana cara penimbangan bayi-balitanya atau siklus hidup itu sendiri ya Bu ya di implementasi posyandu prima yang sudah berjalan di Desa Sinarwandi. Terima kasih Bu Rika pertanyaannya. Kalau misalnya metode penyuluhan, kita ada beberapa macam karena kita harus bervariasi ya biar tidak ada bosen atau boring ya. Nah yang pertama kita biasa ada lembar balik ya. Mungkin kalau misalnya di posyandu lembar balik mungkin setiap posyandu kadang enggak, tapi rata-rata di bidang desanya kan punya ya. Nah kita ada menggunakan yang pertama lembar balik. Kemudian pamflet, kita juga ada pamfletnya, tapi
Kalau misalnya pamflet, biasanya kita kerjasama dengan lintas program, misalnya ada dari program Promkes atau Kesling menitipkan pamflet untuk penyuluhan di Posyandu. Kemudian kita juga biasanya ada metode diskusi dan tanya jawab. Jadi bukan hanya kita yang menjelaskan ke masyarakat tentang penyuluhan, tapi kita lebih banyak ke diskusi karena kan sekarang masyarakat lebih pintar menggunakan medsos ya Bu ya. Nah kemudian kita juga ada WA grupnya. Nah WA group itu bisa dipakai, WA group ibu hamil itu yang bisa dipakai untuk sarana kita menyampaikan beberapa informasi yang tentang kesehatan melalui WA group tersebut. Jadi berjalan ya Bu ya, walaupun tidak bisa tatap muka langsung masih bisa berlanjut ya Bu ya untuk sosialisasinya lewat medsos. Kemudian satu lagi di Posyandu Prima itu bedanya dengan Posyandu yang biasa. Kalau Posyandu biasa itu kan biasanya penyuluhan paling kader itu cuma satu orang gitu ya. Nah kalau di Posyandu Prima itu kader itu dituntut untuk semuanya bisa penyuluhan dasar tentang kesehatan ya. Misalnya untuk yang gizi seimbang ibu hamil cuma gizi piringku misalnya. Kemudian misalnya ibu hamil tentang gizi seimbang ibu hamil dan ibu nifas. Lansia misalnya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan lansia. Nah, kalau misalnya kader itu sudah bisa semuanya melaksanakan Posyandu dengan 25 keterampilan kader tersebut, jadi tidak membebankan penyuluhan itu kepada nakes, tapi mereka sendiri yang nanti membantu ya. Jadi ya, nakesnya sendiri kadernya bisa membantu untuk penyuluhan ke masyarakat. Ya. Kemudian satu lagi ada medsos, karena kan medsos banyak digunakan. Jadi kalau misalnya kita punya medsos, kita memberikan penyuluhan kesehatan bisa disisipkan. Oh ya Bu, tadi kan tentang penyuluhannya Bu ya. Ya. Kalau cara penimbangannya gimana Bu kalau di Posyandu Prima? Kalau penimbangan kita sudah sesuai dengan standar yang sudah dilakukan ya. Misalnya kalau misalnya di Posyandu itu kan standarnya harus ada antropometer set ya, yang terdiri dari timbangan bayi, kemudian ada panjang badan, kemudian ada tinggi badan, kemudian ada lingkar pita ya, lingkar kepala, kemudian ada yang pemeriksaan lila, kemudian ada tensimeter, kemudian ada pengukur suhu ya, kemudian ada cek gula darah. Wah, ada cek gula darah juga bisa ya. Jadi semuanya pemeriksaannya lengkap di Posyandu Prima ini. Untuk pembedaannya kan Posyandu Prima tadi dijelasin siklus hidup ya. Yang membedakannya pemeriksaannya apa sih Bu? Ya, kalau misalnya dulu itu kan pemeriksaannya hanya ke bayi balita dan juga ibu hamil, ibu nifas, itu kan yang dibutuhkan paling cuma tadi berat badan, berarti menggunakan timbangan, kemudian pengukur tinggi badan, panjang badan ya. Kemudian tadi ada lila ya, pita lila dan pengukur. Nah, kalau sekarang itu tensimeter ya, untuk mengukur tekanan darah itu wajib ada. Kemudian tadi ada cek GDS yang membedakan ya. Kalau misalnya cek GDS kita lakukan kepada semua usia produktif dan juga lansia ya, untuk mendeteksi kalau misalnya di pemeriksaan Posyandu Prima ini sudah ada pemeriksaan GDS-nya yang tinggi, biasanya bidan bisa merujuk ke poli PTM yang ada di puskesmas gitu. Jadi berjenjang. Oh ya, bagaimana kegiatan perencanaan jadwal Posyandu, jadwal penyuluhan, dan jadwal pelatihan kadernya dalam implementasi Posyandu Prima itu sendiri? Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadwal Posyandu sudah dibuat 1 bulan. Jadi kalau misalnya perencanaannya biasanya 1 bulan sebelumnya kita sudah menyusun jadwal Posyandu sesuai dengan kebutuhan Posyandu itu tersendiri. Misalnya kalau misalnya ada tanggal merah atau misalnya kegiatan yang lain, biasanya kita geser. Nah, kenapa kita butuh H-1, H dan juga H+1 dalam Posyandu untuk merencanakan kegiatan tersebut? Apabila ada suatu misalnya jadwal Posyandu yang harus digeser, nah itu gunanya untuk H-1 tersebut. Kemudian setelah kita menyusun jadwal Posyandu, kita biasanya sampaikan dalam kegiatan paguyuban kader. Nah, paguyuban kader itu kita kan mengumpulkan semuanya ya Bu ya, semua kader ada. Kita susun bersama-sama, misalnya Posyandu di Mekar Bakti bulan depan kira-kira tanggal 7 bisa atau tidak. Jadi jangan kita yang menyusun sendiri, tapi kita harus
melaksanakan penyusunannya bersama dengan kader ya. Kemudian jadwal penyuluhan. Kalau jadwal penyuluhan kita biasanya pelaksananya pada saat kegiatan Posyandu Prima itu tersendiri ya. Biasanya dibagi, misalnya ada 5 kader. Jadi dijadwal untuk bulan ini misalnya kader nyonya A, nanti bulan depan kader nyonya B. Jadi giliran ya giliran ya. Jadi biar semua kader itu bisa merasakan dan juga bisa penyuluhan kepada masyarakat, bukan hanya kadernya itu aja gitu. Sesuai dengan materi-materi yang telah disampaikan kepada ibu kader. Nah, tentang jadwal pelatihan 25 kader tersebut, alhamdulillah karena di Sinamani kan menjadi fokus ya Bu, fokus untuk DLP di Institut dan juga Posyandu Prima, jadi 25 kader sudah dilatih semuanya Bu. Ya, pelatihannya itu ada beberapa tahapan. Yang pertama di Puskesmas sudah dilaksanakan pelatihan 25 keterampilan kader bersama Dinas Kesehatan. Kemudian dari desa, alhamdulillahnya menggunakan dana desa bekerjasama dengan dari aparat desa sudah dilaksanakan juga di tahapan kedua. Itu biasa waktu pas lagi pelaksanaan pelatihan itu bersama dari pihak Momentum dari provinsi. Kemudian yang ketiga kan dari Promkes ada 25 keterampilan kader juga yang ada di Puskesmas yang terbaru. Itu biasanya itu linknya kemarin melalui LMS. Jadi LMS ya. Dari Kemenkes itu alhamdulillah juga sudah dilaksanakan. Jadi kesimpulannya 25 orang kader sudah semuanya dilatih 25 keterampilan kader dan sudah memiliki sertifikat. Alhamdulillah juga luar biasa ya Bu Ridwan ya. Selanjutnya Bu, bagaimana kegiatan pencatatan hasil KNS atau buku kohort yang dari Fermentasi Posyandu Prima itu sendiri catatannya? Kalau pencatatan hasil KNS biasanya di meja 3 itu kan ada petugas kader yang berada di meja 3. Nah itu tugasnya untuk mencatat hasil dari penimbangan atau pengukuran dari meja 2. Biasanya ditulis langsung Bu. Kalau misalnya bedanya Posyandu Prima dengan Posyandu yang biasa, kalau Posyandu biasa kan biasanya kita menggunakan buku bantu. Nah tapi kalau yang Posyandu Prima kita bedanya menggunakan form. Jadi ada form untuk Posyandu Prima itu biasanya dari meja 1 itu sudah terdiri dari identitas, kemudian meja 2 hasil pertimbangan dan pengukuran, meja 3 kita tinggal melanjutkan hasil dari pengukuran tersebut, kemudian ada penghitungan IMT. Itu yang membedakannya. Kalau yang dulu kan biasanya kita meja 3 tidak ada penghitungan IMT. Kalau yang sekarang meja 3 ada penghitungan IMT. Itu biasanya semua yang datang itu dihitung IMT-nya ya. Kemudian setelah kita isi form Posyandu tersebut, biasanya kader langsung mengisi juga di buku KIA ya. Itu kan karena buku KIA langsung diserahkan kepada pasiennya ya, kepada sasarannya. Kalau misalnya alat form itu kita biasanya pegang kader. Nah kemudian setelah selesai Posyandu, biasanya kader itu merekap dari form buku Posyandu tersebut. Kemudian setelah diisi dan direkap, kemudian diisi ke PGM tersebut ya. Isiannya diinput. Kemudian nanti bidan desa bisa melihat rekapannya melalui aplikasi tersebut. Nah kemudian hasil dari Posyandu kita buat PWS Bu untuk mengetahui misalnya hasil Posyandunya ternyata yang gizi buruk ada berapa, BGM ada berapa, kemudian yang garis kuning ada berapa gitu. Nah stunting ada berapa. Nah kita itu evaluasi, kemudian bidan desa yang melaporkan ke pihak desa dan juga hasil dari rekapan PWS tersebut nanti kita sampaikan melalui paguyuban kader kepada kepada ibu kader, jadi biar hasilnya terlihat gitu. Kalau misalnya buku kohort itu kan kalau dulu kan biasanya kohortnya kohort manual ya, biasa manual ya. Kalau sekarang sebenarnya lebih modern ya Bu ya. Kalau misalnya sekarang udah ada PWS, sebenarnya kalau misalnya pengisiannya itu diisi lengkap, kohort itu nggak usah dibikin manual lagi Bu, udah langsung
terbaca dokumennya, udah bisa langsung ditarik, kemudian udah langsung keluar grafiknya bisa langsung terbaca dan disampaikan kepada kepala puskesmas, dilapor, kemudian kepala desa dan juga kader yang ada di paguyuban kami. Bisa langsung tersampaikan ya Bu ya hasil-hasil dari posyandu prima. Oh ya, bukan tadi metode penyuluhannya sudah pakai owner balik, ada medsos ya Bu ya. Itu bagaimana Bu kegiatan penyuluhan itu sendiri kepada yang siklus hidup di posyandu prima itu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kan saya sudah jelaskan metodenya ya, penyuluhannya seperti apa. Kalau misalnya kegiatan penyuluhan di posyandu biasanya tadi tuh Bu kan ada di penyuluhan di meja 5 ya. Nah itu penyuluhannya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau misalnya dulu kan biasanya kita penyuluhan itu semuanya Bu, misalnya tentang gizi ibu hamil gitu ya. Kalau sekarang misalnya ada pasien datang, ada sasaran datang, misalnya dengan berat badannya kurang ya atau BGM. Nah, nanti ibu kader tersebut memberikan penyuluhannya berarti tentang gizi kurang atau isi satu-satu sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya yang sasaran tersebut tidak ada masalah, berarti tidak bisa diberi penyuluhan atau misalnya hanya penyuluhan yang umum aja. Tapi kalau misalnya yang ada masalah gitu, kita memberikan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan dan masalah sasaran tersebut. Oh ya Bu, dengan implementasi posyandu prima yang sudah berjalan ini, apa yang dirasakan Bu efeknya, dampaknya atau manfaatnya untuk masyarakat itu, apa untuk bidannya atau untuk kadernya, apa yang dirasakan? Selama saya menjadi penanggung jawab ya bidang desa dan memegang posyandu prima di Desa Sinangmandi, banyak sekali yang manfaat yang saya rasakan. Salah satunya yang pertama itu bisa menjaring semua sasaran dalam satu waktu. Kalau dulu kita cuma menjaring beberapa sasaran ya, bayi balita, ibu hamil, ibu nifas. Kalau sekarang dalam satu waktu kita bisa menjaring semua sasaran ya. Jadi semua masyarakat bisa terlayani kesehatannya, kemudian bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan, dan apabila ada sesuatu masalah bisa diberikan langsung rujukan secara cepat dan juga tepat. Manfaat yang kedua itu yang bisa mendekatkan pelayanan ke masyarakat, karena kita tahu ya Bu, ini kan pelayanannya di desa yang cukup jauh di pegunungan. Kalau misalnya harus pelayanan sendiri ke puskesmas kan membutuhkan biaya yang cukup besar ya, sedangkan ekonomi terbatas. Jadi dengan adanya posyandu prima sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan setiap waktu dan bersamaan ya. Kalau saya dulu kan Seperti apa Bu maksudnya waktu bersamaan itu? Ya, misalnya posyandu prima dilaksanakan dari pagi jam 8 sampai jam 12, itu masyarakat mendapatkan semua pelayanan, bukan hanya cuma misalnya bayi balita cuma ditimbang, mendapatkan penyuluhan, tapi sekaligus ibunya juga kan sama mendapatkan pelayanan juga ya gitu. Kemudian misalnya ibunya punya anak remajanya diajak juga mendapatkan pelayanan juga. Jadi sebenarnya lebih efisien, kemudian lebih menghemat waktu juga gitu. Terus dalam satu waktu bisa terlayani semuanya gitu. Dan juga alhamdulillahnya dengan adanya posyandu prima, antusias masyarakat menjadi lebih bagus untuk datang ke pelayanan kesehatan ya. Apabila mereka datang ke pelayanan kesehatan di posyandu, mereka mendapatkan pelayanan dan ada masalah, mereka juga bisa datang ke pustu, karena pustu di sini juga alhamdulillah sudah sampai ya. Misalnya masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan cepat sebelum ke puskesmas bisa ke pustu juga. Jadi intinya sebenarnya mendekatkan pelayanan kepada biasa ya Bu ya, masyarakat, gitu. memudahkan masyarakat ya. Terus alhamdulillahnya juga masyarakat lebih peduli dan lebih sadar dengan kondisi kesehatannya dengan adanya banyak itu Bu yang melakukan pemeriksaan pada saat posyandu ya. Kalau misalnya di Desa Sinangmandi, khususnya di posyandu Prima Mekar Bakti, itu kurang lebih kalau bayi balita sekitar 105 Bu yang datang ke posyandu. Kemudian ibu hamil sekitar 20 orang. Ya, kalau misalnya remaja itu sekitar 10 sampai 15 orang. Kalau usia produktif dan lansia sekitar 20 sampai 30 orang. Sudah banyak ya Bu ya. Kerepotan ya Bu ya? Alhamdulillah lumayan repot kalau dilaksanakan sendiri, tapi kalau masukan aja kalau misalnya emang tim yang seluruh insya Allah
walaupun ada masalah-masalah yang ditemukan bisa terselesaikan. Ibu, terima kasih untuk pertanyaan yang saya tanyakan dan Ibu juga luar biasa menjelaskannya sangat rinci, sangat jelas, bisa dipahami. Terima kasih banyak ya Bu ya. Mudah-mudahan selalu lancar dalam posyandu primanya, kekurangannya, kelemahannya yang tadi Ibu sebutkan, mudah-mudahan bisa ada solusi, bisa ada masukan atau bantuan yang tadi dijelaskan seperti tenaga ya Bu ya. Jadi lebih lancar lagi dalam pelaksanaan posyandu prima. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ibu boleh diisi untuk persetujuannya. Iya. Maka pakai pulpen Ibu di sini. Sama kanan. Ibu, apa yang setelah Ibu merasa implementasi posyandu prima ya di Desa Sindang Mandi, kekuatan sama kelemahan apa sih yang Ibu temui dalam implementasi posyandu prima ini, Bu? Kalau untuk kekuatannya, alhamdulillah ya, di sini bukan hanya bayi balita yang dilayani, kan sebelumnya itu kita hanya bayi balita dan ibu hamil. Ya. Setelah ada posyandu prima, kita bisa melayani itu lansia, terus ini juga apa? Yang remaja gitu. Alhamdulillah kita dilayani Siklus hidup ya Bu ya? siklus hidup semua dari 0 sampai dewasanya juga alhamdulillah, yang lansia juga dilayani. Untuk kelemahannya di sini mungkin kita sebagai kader ya, kader PKK, kita merasa kerepotan karena di sini kan pesertanya bukan hanya dari ibu aja ya, jadi banyak. Terus di sini juga kan kita bukan hanya menimbang saja, tapi harus ada pencatat kan, hasil penimbangannya kita harus dicatat. Akhirnya kita di situ kewalahan, repot gitu ya Bu. Tenaga yang kurang ya, Iya, Bu ya. tenaga itu kan data bukan 1-2 ya, karena sekaligus datanya Ibu. Jadi banyak ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Jadi Bu PKK juga ikut andil ya Bu dalam proses Alhamdulillah dalam posyandu prima PKK juga kita ikut serta dalam kegiatan tersebut. Ibu, bagaimana keadaan sumber daya PKK itu sendiri ya Bu ya dalam implementasi posyandu prima? Sama dukungan PKK ini ke posyandu prima itu bagaimana? Kita kan kader PKK itu kan hanya satu ya, kita banyak anggotanya gitu. Jadi setiap posyandu itu kita jadwalkan siapa dulu nih yang mau datang ke posyandu Mekar Bakti, misalkan di sini kan banyak ada beberapa posyandu ya Bu ya. Nah, kita jadwalkan salah satu dari peserta PKK untuk datang ke posyandu membantu kegiatan posyandu tersebut gitu. Jadi ada ya Ibu PKK yang selalu ikut ya Bu ya? Iya, Dukungannya apa alhamdulillah. aja Bu di PKK itu di posyandu prima ini? Kita membantu ya, di situ kita kan kadang di sini membantu kegiatan penimbangannya juga gitu ya. Ikut ya Bu ya? Ikut serta gitu. Terus kita juga pengen tahu ya pencatatan hasil penimbangan itu seperti apa. Terus di sini juga kan alhamdulillah ya, tadi itu ada dukungan dari kepala desa. Ya, kita ada PMT, alhamdulillah dari desa kan dikasih PMT ya. Kita membantu membagikan PMT juga. Jadwal Ibu PKK yang tadi Ibu sebutin ya udah terjadwal berarti ya untuk kegiatan posyandu prima. Iya, kalau untuk jadwal kader PKK itu kita jadian ya kayak gitu. Kita kan di sini kader PKK itu dari, kalau bisa dibilang dari sini kan dari bawah ke atas gitu ya. Kayak gitu, bukan hanya satu di kampung aja kita ambil kader PKK, dari berbagai dari setiap kampung kita ambil perwakilan untuk menjadi peserta PKK. Jadi yang posyandu gitu. Setiap kali kegiatan posyandu datang ke posyandu, misalkan kalau di sini kan kalau yang paling atas gitu ya Bu ya, itu posyandu Mugirido. Nah, siapa kader PKK yang tempat tinggalnya di atas, nanti dia yang datang ke sana gitu. Kita cari tempat yang terdekatnya. Kalau kegiatan kontrol penimbangannya gimana Bu, penimbangan di posyandu primanya dari Ibu PKK ini? Kalau Seperti untuk apa? penimbangannya kan, kalau untuk Kontrolnya. bayi balita kan kita dari berat badan, kita lihat tinggi badannya juga, gitu. Terus lingkar kepalanya. Nah, kalau untuk lansia berat badan, terus lingkar perut ya, terus sama tensi itu. Penanganan tensinya Bu ya? Iya. Kalau untuk penyuluhan bagaimana Bu? Kalau untuk ibu hamil itu kan untuk lansianya ya, kan di sini ada ibu hamil juga. Kita lilanya juga kita ukur. Lila diukur. Gitu. Kalau untuk penyuluhannya itu sendiri gimana Bu? Andil kader PKK itu? Kalau untuk posyandu. penyuluhan, kita kan di sini ada sistem 5 meja ya Bu ya. Iya. Kan di
gitu. Kita kan bantu kader posyandu ya Bu ya, kader posyandu penyuluhan kita juga ikut serta karena di situ kan ada wajib untuk penyuluhan peserta di posyandu ya. Di kadang kalau kita lihat waktunya gitu, lihat waktu dan situasi peserta ini seperti apa gitu kondisinya, baru kita mengadakan penyuluhan. Dilihat karena kita kan ada lingkar balik juga ya, alat bantu ya, lingkar balik atau KIA kita lihat di sana. Untuk kegiatan sosialisasi PKK gimana Bu? Kalau untuk kegiatan sosialisasi kita setiap kali ada kita bertemu nih dengan masyarakat, ngobrol-ngobrol, kita kasih tahu bahwa posyandu sekarang itu bukan hanya bayi balita, seluruh kehidupan lansia juga sekarang bisa datang ke posyandu, bisa mendapatkan pelayanan. Selain itu ada lagi Bu sosialisasinya? Sosialisasi juga di sekarang kan karena zaman canggih ya Bu ya, gitu. Kita melalui SW gitu. Status ya Bu? Status katanya gitu, kita selain ngobrol-ngobrol dengan masyarakat, di status juga kita informasikan kayak gitu ya, kita kayak pengumuman gitu bahwa posyandu sekarang keseluruhan lansianya bisa, remaja juga bisa datang ke posyandu. Untuk implementasi posyandu prima itu sendiri kan ada efek atau dampaknya ya Bu? Dampaknya apa sih Bu yang dirasakan sebagai ibu PKK? Dampak, efek dan dampaknya alhamdulillah sangat positif buat masyarakat khususnya di Sindang ini ya. Di sini masyarakat bisa terlayani semua, khususnya kalau untuk lansia kan bisa tensi darah, jadi nggak harus misalkan datang ke rumah bidan aja itu dia kalian kadang banyak yang ngeluh apa sih kalau saya mau cek darah gitu ya, tensi apakah saya darah tinggi katanya apa rendah, jadi bisa diperiksa di posyandu prima tersebut. Lebih enak ya Bu ya? Iya, alhamdulillah, jadi mempermudah ke masyarakat. Jadi remajanya juga bisa terkontrol gitu ya, jadi tensinya, terus apakah remaja itu kena darahnya rendah itu tuh anemia itu, jadi kan bisa terkontrol. Ada transmigrasi apa solusinya buat pencegahan atau pengobatan anemia sendiri ya Bu? Itu kan tadi ada penyuluhan, jadi masyarakat itu tahu gitu ya, alhamdulillah karena ada mereka kan ikut penyuluhan, ada informasi mengenai kesehatan di posyandu prima tersebut gitu. Jadi masyarakat nggak harus ada pelatihan gitu ya, di datang ke posyandu prima juga alhamdulillah udah mendapatkan penyuluhan tersebut. Terima kasih Ibu atas informasinya, atas wawancaranya. Semoga selalu berjalan dengan baik posyandu primanya Bu ya. Semoga kekurangan atau kelemahannya bisa ada solusi ya Bu ya untuk kedepannya seperti apa. Sehat selalu ya Bu ya. Pertanyaannya tentang implementasi posyandu prima di Desa Sindang Mandi Bu. Setelah berjalan, tadi juga sudah ke bidan desanya ya, katanya sudah berjalan 1 tahun. Dalam pelaksanaan implementasi ini Bu, kekuatan dan kelemahannya apa sih Bu dalam posyandu prima ini sendiri setelah Ibu jalani? Kekuatannya jadi untuk mempermudah ya masyarakat kan tadinya maksudnya dulu makanya harus aja periksa ke sono ke puskesmas kan itu juga memerlukan waktu, biaya juga, tapi dengan adanya posyandu prima ini masyarakat bisa terbantu. Jadi kalau misalkan buat tensi darah itu bisa kita langsung ke posyandu aja, datang ke posyandu. Terus apa lagi Bu selain itu, ada lagi nggak yang dirasa? Ya adanya dukungan dari Palurah juga. Palurahnya mendukung Bu? Iya, alhamdulillah kita setiap posyandu itu dapat PMT dari Palurah, dari desa. Berjalan ya Bu Iya, ya? alhamdulillah berjalan. Kalau untuk kelemahannya selama implementasi posyandu prima itu bagaimana? Kelemahannya kita lumayan riuh ya, karena masyarakat itu datangnya membludak, maksudnya enggak satu persatu. Jadi kan kalau dulu mah bayi balita doang, ibu hamil yang datang. Nah sekarang karena adanya posyandu prima, jadi dari remaja, lansia juga ikut datang ke sini. Jadi kita lumayan kewalahan juga. Ada Berapa orang Bu emang tenaga? Ada 5 kader dibantu juga kadang sama PKK. Ada juga dari tenaga kesehatannya.
Jadi lumayan repot ya Bu ya. Lumayan repot, kita itu sekarang itu lumayan repot juga. Bu, di Posyandu Prima ini bagaimana metode penyuluhannya Bu? Atau metode penyuluhan atau alat-alatnya seperti apa Bu? Iya, itu penyuluhannya pakai KIA ya. Buku KIA, Iya, oh buku iya. KIA, belum ada itu ya, belum ada postur apa gitu pakai itu terus. Terus apa lagi Bu selain itu? Selain itu cara kita itu menyampaikan Bagaimana Bu? bagaimana misalnya cara apa tuh memberi anak itu makan, misalnya memberi apa cemilan-cemilan yang sehat. Menjelaskan ke orang Iya, tuanya. iya, menjelaskan gitu. Untuk penimbangannya, cara penimbangannya gimana? Bukan siklus hidup tadi kan dijelaskan ya Bu Iya. ya. Dari bayi, balita, remaja, usia subur, lansia. Cara penimbangannya apa sih Bu? Sama alat-alatnya apa aja sih Bu itu? Terus alatnya itu satu penimbangan ya, yang kedua itu tinggi badan, yang ketiga itu lingkar kepala, yang keempat kan kalau ibu hamil itu pakai ini ya, sama yang lansia itu lingkar perut. Oh gitu, iya. iya. Ada lagi yang lain Bu? Oh iya tensi, iya tensi, ada itu tensi Tambahan ya? mm-mm. Jadi tiap yang siklus hidup itu beda-beda Bu? Iya beda-beda, yang remaja bebek sama ini ya, ini sama apa lingkar perut ya, yang bayi balita bebeknya sama tingginya sama lingkar kepala gitu ya. Tersedia Bu alat-alatnya semua? Tersedia semua? Iya. Untuk sarana pendukungnya gimana Bu? Untuk gedungnya, bangunannya? Udah ada di sini ya, yang satu posyandu rumah ini udah ada di Pustu ya, Pustu Mekar Bakti ini ya. Ada berapa posyandu Bu? Ada 5. Yang sisanya Bu bagaimana? Yang sisanya itu di rumahnya Bu Kadar. Oh, masih rumah iya. Bu Kadar. Iya. Bu, bagaimana jadwal posyandu primanya Bu di sini? Jadwal posyandu yang sudah disepakati untuk jadwal posyandu yaitu mengikuti jadwal posyandunya ya. Kalau Untuk penyuluhannya bagaimana Bu? untuk penyuluhan, penyuluhan kadar satu kali dalam 3 penyuluhan kegiatan kadar. Kalau pelatihan kadernya sudah Bu? Itu sudah dilakukan ya. Enggak, semuanya. Semuanya alhamdulillah sudah pada mengikuti. Kalau gitu kegiatan penimbangannya di Posyandu Prima gimana Bu penimbangannya? Penimbangan di Posyandu Prima itu alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Nah, masyarakat juga antusias pada datang ya. Kadang yang tidak tahu juga belum datang udah kenapa nggak ngasih tahu gitu. Oh, antusiasnya lumayan ya Bu ya, tinggi ya? Alhamdulillah Pada pada mendukung ya, semangat semangat. banget. Untuk kegiatan pencatatan kayak hasil KMS-nya, buku kohortnya, pencatatan pelaporannya gimana Bu? Ya alhamdulillah dibagi kadar ini megang pendaftaran, ada yang megang pencatatan, ada yang penimbangan, gitu, ada yang penyuluhan. Gitu. Kalau kesehatan tentang kesehatan ya diserahkan sama ibu bidan biasanya gitu. Terus kalau pencatatan, kalau pendaftaran biasanya Ibu Mun, kalau pencatatan Ibu Haji Kasimah, kalau penimbangan biasanya Bu Johariah. Dibagi-bagi ya Bu ya? Iya, kalau yang pengisian KMS kadang Bu Eni sama Bu Masih ngisi SIP Bu? Kayak buku kohort, SIP? iya, Bu pengisian Eni, juga ada. KMS saya. Kadang-kadang setelah selesai penimbangan kadang-kadang ya kumpul gitu pengisian Bersama-sama ya Bu ya? Sama kalau nggak keburu kadang-kadang di rumah siapa nanti ada lagi gitu iya. Terima kasih Bu. Penyuluhannya karena ibu balita, saya sarankan misalkan kan yang berat badannya kurang, saya kasih tahu, terus berilah makanan yang sehat, terus
jangan diberi makanan warung, ciki atau apa ya, disuruh dikasih makanan Kan Ibu sudah pelatihan tadi ya Bu ya. Menurut Ibu bagaimana kalau misalnya ada kegiatan pelatihan ulang, membutuhkan nggak Bu? Perlu lagi nggak Bu? Pelatihan ulang untuk kader biar untuk posyandu primanya lebih mantap saya. lagi atau ya sih boleh-boleh aja Kalau ada Ibu mau lagi Bu, dibutuhkan ya Bu ya. ya. Untuk kegiatan pelayanan kesehatannya di posyandu prima bagaimana Bu? Alhamdulillah sih Ada berjalan berjalan, dengan lancar. terus masyarakatnya bagaimana? Masyarakat antusias, semangat gitu. Semangat ya. Tenaga kesehatannya gimana Bu? Biasanya Tenaga siapa aja? kesehatan Bu Intan. Oh, Kadang hanya ada yang dari puskesmas Baros gitu. Iya. Berarti bagus ya Bu kegiatannya. Alhamdulillah. Ibu, bagaimana kegiatan pencatatan dan pelaporan kegiatan posyandu prima Ibu? sekarang sih makin itu ya, makin ribet kan. Makin ribet. Ya, Oh iya. karena kan sekarang itu digital ya. Ya digital. Betul. Ya, sekarang makan masuk aplikasi segala macam kan itu ya, harus di input lagi kan Iya sekarang betul Bu. ya. Lebih repot ya Dapat Bu. lebih repot, bukan soal balita tanpa balita lansia sekarang makan ya, penanganannya kan lansia sekarang mah, bayi balita mah kan kemarin ya, sekarang mah tambah lagi, jadi makin banyak ya, Bu. ribet, makin banyak kita bekerjanya gitu ya. Tapi pelaporan catatannya bagaimana? Alhamdulillah kan ada buku bantu ya sekarang mah, kan kalau di posyandu kan ada buku bantunya. Habis dari buku bantu itu dipindahin ke SIP, terus ke itu ke PGN segala macam. Sekarang gitu. Ini Bu, dengan implementasi posyandu prima di Desa Sinaman ini, apa sih Bu yang dirasakan efeknya, dampaknya, manfaatnya bagaimana Bu? Kalau manfaatnya mah ya lebih bagus ya, manfaatnya itu kan sekarang mah apa namanya, bukan hanya kita bayi balita yang ditimbang, sekarang mah semua siklus kehidupan ya yang ditimbang, kan ada lansia, bali, ada remaja segala macam. Sekarang mah udah itu dampaknya bagus, bukan hanya kan kalau dulu kan cuma bayi balita ya sama ibu hamil, sekarang mah udah semua siklus kehidupan diperiksa lah di sini di posyandu. Ada efek dampak kurang baiknya nggak Bu sih dari posyandu prima ini yang dirasakan? Enggak sih, cuman agak ribet aja. Ya ribet ya Bu ya. Kebanyakan soalnya tenaga kita tenaganya, Bu, iya, ya. cuman 5 kader kan ya. Jadi agak kerepotan itu ya, apalagi saya kan sebagai pencatat itu ya, pertama itu apa namanya, pendaftaran kan saya. Jadi ribet gitu, menulis ibu hamil, ibu itu ya, anak balita segala macam. Jadi makin banyak. Tapi masyarakat setelah ada posyandu prima, bagaimana Bu tanggapan dari masyarakat itu sendiri? Tapi alhamdulillah makin banyak Bu, itu makin antusias gitu ya. Dia makin apa namanya, biasanya ada 100 sekarang penambahan. Jadi dia lebih, apalagi sekarang makan ada apa namanya, PMT dari pemerintah ya, Oh, iya. dari desa, itu lebih antusias gitu, ibu-ibunya Semangat kesini ya? semangat, kayak semangat itu Bu. Alhamdulillah sekarang mah udah ada kemajuan. Tiap posyandu prima yang datangnya lumayan Lumayan banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Lurah. Pagi. Iya, pagi. Perkenalkan saya Rika, mahasiswa S2 UINA yang kebetulan mengambil tesisnya penelitian di Desa Sinamandi tentang posyandu prima, tentang evaluasi implementasi posyandu prima di desa. Sebelumnya Kakak bersedia Pak Lurah, Bu Lurah? Insya Allah bersedia. Punten Kak, Iya. Ini Pak Lurah Ya. mau bertanya tentang posyandu prima ya. Untuk posyandu prima kemarin kan sudah wawancara dengan bidan tingkat, bidan desanya. Alhamdulillah sudah berjalan selama 1 tahun ya di desa ya. Alhamdulillah Iya. berjalan 1 tahun. Iya, aku bertanya untuk implementasi posyandu prima di desa, kekuatannya apa sih Pak Lurah, Bu Lurah? Dan kelemahannya pada saat pelaksanaan posyandu prima di desa. Kalau untuk itu, kalau pengen lebih jelas ke Bu Lurah, Oh, soalnya itu kegiatannya Oh iya, Bapak. kebanyakan di Ibu Lurah. Bu Lurah yang Iya, megang, oh iya. posyandu. Bu Lurah gimana Bu Lurah? Implementasi posyandu prima di desa, kekuatannya itu seperti apa? Kelemahannya seperti apa? Gimana Bu? Oh, dari sisi kekuatannya sendiri ya. Alhamdulillah dengan adanya implementasi posyandu prima di Desa Sindang Mandi, yang pastinya lebih
menjangkau siklus hidup masyarakat ya. Iya kan, karena kan yang tadinya kita sasarannya hanya balita, seperti itu, sekarang kan dari mulai remaja bahkan sampai lansia gitu. Kalau misalnya kelemahannya sendiri sih mungkin dari petugas, karena petugasnya sendiri terbatas, sedangkan yang datang itu alhamdulillah ya sangat antusias gitu. Jadi kita satu keterbatasan petugas, ada posyandu maupun PKK, sedangkan bidannya cuma satu dari petugas kesehatannya. Selebihnya kan pasti waktu juga makan waktu ya, karena semakin banyak gitu. Soalnya tugasnya cuma segitu-gitu aja. Yang datang posyandunya banyak. Alhamdulillah kita Perkiraan bagaimana berapa orang yang datang dalam satu posyandu itu? satu posyandu itu sebenarnya beda-beda ya, karena kan dari berbagai RT ya. Kalau dari salah satu aja yang kebetulan dia tuh mungkin ada tempat posyandu ya, itu sekitar 100 lebih, 120-an. Iya. Banyak juga. Iya, Tenaga sedikit ya, Bu. tenaga sedikit. Makanya itu kelemahannya, ada keterbatasan dari sisi petugasnya. Bagaimana Bu Lurah, Pak Lurah, keadaan sumber daya manusia perangkat desanya yang dimiliki dalam implementasi posyandu prima ini sendiri yang sudah berjalan di desa? Alhamdulillah ya, dari perangkat desa sih ada gitu perwakilan yang ikut turun langsung gitu, biasanya memantau ya. Dia juga ikut terjun dalam dokumentasi biasanya, ikut mendokumentasi karena kan perlu buat PMT biasanya. Oh iya ya, Iya. nanti nyambung ya, kayak alokasi anggaran desanya gimana tuh ke posyandu primanya? Ada anggarannya apa? Ada kan buat PMT juga. PMT ya? Ya, alhamdulillah. Berjalan sih. Berjalan. Selain itu ada lagi Pak Lurah, Bu Lurah? Biasanya setiap tahun ada pengajuan khususnya dari bidan desa biasanya ya, melihat kebutuhan biasanya alat kesehatan, dan alhamdulillah juga udah gitu. Oh iya, buat posyandu prima ya sekarang kan Iya. pemeriksaannya sudah lengkap ya. Alhamdulillah, alat stunting semua kita udah ada. Jadi peran desanya apa aja Bu? Peran desanya tadi itu selain dokumentasi ada lagi? Ya paling itu sih ikut mendokumentasikan karena kan keperluan SPC ya. Itu paling gitu aja sih. Untuk dukungan desa terhadap bangunan posyandu dan sarana pendukungnya bagaimana? Untuk sarana pembangunan, alhamdulillah tahun ini kita dapat Oh dapat ya Pak Lurah? bantuan ya buat posyandu. Lagi berjalan ya pembangunan, mudah-mudahan tahun depan bisa digunakan untuk posyandu. Jadi sudah mulai. Mulai ya, Iya. satu. Iya. Ini pembangunannya langsung berapa posyandu Pak Lurah? Satu dulu lagi. Oh, satu Kan kita dulu. udah ada satu nih. Iya. Sekarang satu lagi, nanti sisanya jadi- bertahap. Oh gitu. iya, luar biasa sekali ya dukungannya sampai pembangunannya juga dibantu didukung. Jadi udah punya tempat tersendiri Iya. untuk posyandu. Untuk dukungan desanya bagaimana Bu sama monitoring desanya dalam posyandu prima ini? Dukungan desa sih tadi udah jelasin ya bahwa kita juga ikut andil dalam PMT, alat kesehatan seperti itu. Kalau monitoringnya sendiri biasanya kita biasanya dari desa bergabung di kegiatan ini apa yang setiap bulan itu Oh, paguyuban kader ada ya. kader gitu. Biasanya nanti setiap bulan ada evaluasi gitu. Jadi ikut memantau. Jadi di situ kalau misalnya kendala atau apa Iya, bisa gitu. terkait Iya. sama ya. Kemudian untuk efek atau dampak dari implementasi posyandu prima di desa itu bagaimana yang dirasakan? Sudah pasti sangat baik, positif. Karena sekarang siklus kehidupan itu bisa merasakan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat, lebih mudah gitu setiap bulannya gitu. Jadi mudah-mudahan ya. Iya. Cuma itu aja tenaganya aja ya. Ya, cuma kekurangannya tenaganya ya, paling itu. Gimana kalau Lurah untuk tenaganya? Adakah penambahan dari desa tenaganya untuk posyandu prima itu sendiri? Kalau untuk dari desa kan kader kalau setiap kegiatan ada berapa? Itu kader ada 5. Lima. Cuma kan dengan Dan- adanya siklus siklus dengan adanya pelayanan posyandu prima ini kan nambah Iya. Pasien. Nambah orangnya juga. nambah orangnya, tapi Saya dari kesehatan ya mungkin ya. Kalau dari desa sih dibantu dari kader dari sih. puskesmasnya Lagi mungkin koordinasi gitu. antara puskesmas Iya. dan kepala desa ya. Iya. Karena kemarin juga wawancara dengan bidan kita dan ibu kader emang rata-rata dijawabnya tenaga ya. Iya. Terutama tenaga kesehatan. Kayaknya kalau tenaga kesehatannya ditambah, kayaknya bisa mengurangi tuh. Oh iya iya. Mudah-mudahan ya Pak Lurah dengan adanya seperti ini kita kan sudah berjalan apalagi di desa Sindangmandi ya. Alhamdulillah. Sudah 1 tahun juga. Jadi sudah paham apa sih kekurangannya dan apa yang harus ditambah. Mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini nanti bisa
ikut diskusi ya puskesmas, desa, sama dinas untuk mencari solusi harus seperti apa sih ini? Perlu banget kan, soalnya makan waktu dan makan tenaga. Dari Pak Lurah sama Bu Nurnya gimana dengan adanya posyandu prima ini? Ya tadi udah dijelasin ya, Senang. sangat membantu masyarakat juga, karena kegiatan ini kan berjalan terus ya, tiap bulan ya, tiap bulan. Tadi pihak desa sih kalau untuk tenaga penambahan kader ya kita bisa aja, cuma kan dari kesehatan Juga harus koordinasi terkait nggak nambah kader kan nambah insentif. Lumayan ya. Iya, jadi kan mungkin kalau nambah-nambah doang sih mungkin siapa aja mungkin. Iya, ya. Cuma tetap harus ada Iya, upah capeknya gitu kan, itu harus koordinasi ya dari dinas, desa gitu, nggak bisa main angkat-angkat aja jadi kader kan. Pelatihannya juga ya lumayan Iya, ya. dari tenaga kesehatan khususnya sih kalau bisa sih dibantu biar mempercepat juga kegiatannya gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya. Mudah-mudahan dari masalah atau kelemahan yang tadi diobrolkan bisa ada solusi ke depannya. Amin. Terima kasih. Yuk. Pak Lurah. Selamat pagi Bu, Ibu Kapus. Ya, selamat Ya. pagi juga. Kenalkan saya Rita Karnita Candangan ya Bu ya, mahasiswa U5 S2. Nah, kebetulan mengambil judul tesisnya evaluasi implementasi posyandu prima di Kecamatan Baros. Mohon izin dan waktunya Bu. Ya, untuk silakan, wawancara. silakan. Sebelumnya Ibu apakah bersedia untuk mengisi dulu Bu sama langsung. Gimana Bu posyandu prima implementasinya di desa? Yang kebetulan baru desa Sindang Mandi ya Bu ya yang berjalan ya. Kekuatan kelemahannya itu apa sih Bu posyandu primanya di desa itu Bu sekarang? Jadi sebenarnya ini yang harus digarisbawahi ya. Jadi posyandu itu bukan milik puskesmas ya. Posyandu itu dibawa dari desa. Jadi mengenai sarana prasarana dan sebagainya memang sebaiknya dari desa, dan petugas itu dari puskesmas sebagai petugas ketika di lapangan. Kader kan di bawah desa juga. Jadi sebenarnya posyandu itu baik posyandu prima juga itu di bawah kebijakan kepala desa ya, dan ya itu yang menjadi kelemahan, termasuk kelemahan bahwa masih ada stigma di masyarakat itu dan di desa itu juga bahwa posyandu itu milik puskesmas, merupakan tanggung jawab puskesmas. Itu yang harus digarisbawahi. Kekuatannya itu sendiri dari posyandu prima apa Bu? Nah, kekuatannya itu dari masyarakat untuk masyarakat, karena memang posyandu itu di bawah dari desa yang otomatis aspirasi dari masyarakat, dan itu juga buat untuk masyarakat juga. Iya. Untuk keadaan sumber daya manusianya Bu dari puskesmas dalam implementasi posyandu prima Ya, bagaimana? seperti saya tadi sampaikan bahwa dari puskesmas itu kita menyediakan petugasnya, seperti misalnya ada bidan desa di situ, atau petugas gizi, atau petugas penyakit tidak menular PTM, kemudian lansia, semua gabung di posyandu prima tersebut. Jadi dari puskesmas itu SDM tersebut yang berperan, sedangkan kader itu dari desa. Bu, keadaan alokasi anggaran puskesmas dalam implementasi posyandu prima itu bagaimana Bu? Ya, balik lagi karena memang posyandu itu milik desa, jadi anggaran-anggaran itu harusnya banyaknya dari desa. Tapi ada beberapa anggaran kita keluar untuk kegiatan-kegiatan di posyandu prima seperti kelas ibu. Kami menyediakan snack untuk kelas ibu. Ya. Untuk bangunan posyandunya dan sarana prasarananya bagaimana Bu? Nah, balik lagi, posyandu kan milik desa, jadi bangunan sarana prasarana dari desa, kecuali misalnya kayak vaksin dari puskesmas, atau pemberian vitamin A, atau pemberian
obat cacing itu dari puskesmas. Ya, kalau untuk kayak timbangan, alat ukur, yang alat pembantu Sejauh- alasnya bagaimana itu? Sejauh ini di Kecamatan Baros itu sudah diadakan, ada pengadaan dari desa, tapi kemarin kita juga dapat bantuan pinjaman dari provinsi untuk alat-alat antropometri. Kayak buku KIA-nya, kohort KIA kesehatannya. masih buku KIA masih dari Dinas Kesehatan. Untuk kegiatan dukungan penyuluhannya Bu di posyandu bagaimana yang dari puskesmas ini? Ya itu yang tadi saya sampaikan, ada beberapa petugas yang turun langsung ke lapangan seperti petugas gizi, petugas imunisasi, termasuk juga petugas promkes, dan di situ mereka termasuk juga bidan desa melakukan penyuluhan di kelas ibu. Makanya kami juga memfasilitasi untuk snack untuk ibu hamil yang hadir pada kegiatan kelas Kadernya Bu, ada pelatihan kader nggak Bu untuk posyandu prima itu Oh sendiri? pasti ada. Kita sudah mengadakan kelas pelatihan keterampilan 25 keterampilan kader, dan itu kita sudah lakukan di secara offline di puskesmas dan secara online di LMS. Untuk kan ada penimbangan kontrol tiap sebulan itu ya Bu ya, kan posyandu prima kan siklus hidup ya Bu. Untuk mengontrolnya bagaimana itu Bu? Mengontrol kayak kegiatan penimbangannya, pemeriksaannya itu bagaimana Bu? Ya itu kita mengontrolnya ada dua hal, terjun langsung ke lapangan untuk melihat apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan SOP, dan kedua melihat langsung hasil rekap entrian hasil dari penimbangannya tersebut. Misalnya kita bisa melihat hasil entrian di EPPBDM atau di ASI, di imunisasi maupun PTM, kita melihat ini. Jadi kualitasnya posyandu prima ini bagaimana mutunya bisa dilihat dari implementasi SOP-nya sudah benar apa belum, dan pencatatan pelaporannya juga sudah benar apa belum. Itu yang kita kontrol. Tadi juga untuk penyuluhan didukung ya Bu dari Iya. puskesmas yang Iya. ikut langsung dari program yang ditunjuk ya Bu ya. Iya. Untuk implementasi posyandu prima itu sendiri Bu, apa sih Bu efek sama dampak yang dirasakan setelah berjalan ini Bu? Ya, posyandu prima itu kan mengacu pada siklus hidup. Jadi tidak hanya balita yang dilakukan pemeriksaan, tapi juga dilakukan semua siklus hidup seperti remaja, seperti lansia, kemudian usia produktif. Minimal mereka merasakan bagaimana dilakukan cek kesehatan gratis, screening untuk mendeteksi yang selama ini mereka hanya merasakan keluhan-keluhannya, misalnya kayak pusing segala macam, atau mual atau muntah segala macam. Itu gejala-gejala yang mungkin mereka merupakan hal biasa ya, masyarakat paling beli obat di warung. Tapi setelah kita langsungkan kegiatan posyandu prima ini, di mana mereka melakukan pemeriksaan, akhirnya ketahuan bahwa mereka ada penyakit misalnya hipertensi atau kencing manis atau diabetes. Itu manfaatnya. Jadi masyarakat bisa lebih aware keadaan kesehatan di dalam dirinya. Jadi, Mobil tadi kan sebelumnya sempat wawancara dengan Pak Lurah dan Bu Lurah, Ya. Bu. Di sini ada kayak kelemahan itu, yaitu yang tadi disebutkan tenaga kesehatan ya Bu. Karena kebetulan yang berjalan di posyandu prima desa Sindang Mandi, yang berjalan tenaga kesehatannya hanya satu bidan desa nih Bu. Dan yang datangnya sekitar 100 sampai 120 orang dalam sekali posyandu. Apakah ada tindak lanjut Bu ke depannya untuk tenaga kesehatannya harus seperti apa? Karena melihat dengan jumlah masyarakat yang banyak datang dengan tenaga kesehatan 1 dan kader 5 kayaknya lumayan cukup. Ya, itu Ini ya, Bu, menjadi ya? problem Pak. Mungkin setiap puskesmas ya. Yang pertama pada saat implementasi ILP, di mana integrasi layanan prima memang butuh banyak tenaga kesehatan, dan juga implementasi posyandu prima juga butuh tenaga kesehatan, dan itu menjadi problem kami untuk keterbatasan SDM. Dan Puskesmas Baros itu memiliki 55 karyawan, di mana harus ada jaga di dalam gedung, kemudian UGD 24 jam, persalinan 24 jam, kemudian kegiatan-kegiatan luar lainnya. Memang itu menjadi hambatan kami. Kenapa di Sindang Mandi kadang sebelum-sebelumnya ada pendamping, tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan SDM, ya jadi kita maksimalkan yang ada. Jadi untuk sementara kadang
kegiatan posyandu hanya dihadiri oleh bidan desa. Kadang ada tindak lanjut dari atas dari dinas Ya, tenaga ya, kesehatan. ya, terkait dengan SDM karena memang kita juga terbatas untuk kita memang BLUD bisa menggaji karyawan tapi terbatas juga dan untuk pengajuan penambahan karyawan sudah kami lakukan di tingkat dinas tapi itu susah ya karena memang terkait dengan pengadaan SDM. Terima kasih banyak Ibu Ya. untuk melakukan waktunya. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Rika Tarita Chandra Haji, mahasiswa S25. Kebetulan mengambil tesisnya tentang implementasi posyandu prima Bu Haji. Izin mewawancara Bu Haji sebagai kepala bidang Yankes di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Apakah Bu Haji bersedia? Ya, siap. Untuk Bu Haji. Oh ya. Untuk implementasi posyandu prima kan kebetulan yang berjalan di Kabupaten Serang belum semua Ibu ya, masih beberapa puskesmas. Ini untuk pendapat dari Ibu sebagai kepala bidang untuk kekuatan yang dimiliki dalam implementasi posyandu prima itu bagaimana Ibu ya di desa? Baik. Untuk posyandu prima itu adalah pelayanan yang komprehensif. Yang diharapkan adalah selama ini titik dari posyandu itu adalah pelayanan ibu dan balita. Sekarang dengan adanya posyandu prima ditambah dengan pelayanan kepada lansia, penyakit tidak menular yang dimulai dari siklus hidup, dimulai dari bayi lahir sampai lanjut lansia. Oke. Untuk kelemahan dari implementasi posyandu prima itu sendiri bagaimana ya Bu? Nah, kita belajar dari pelayanan posyandu sendiri, di mana pelayanan posyandu itu hanya ada 5 kader. Kita pahamkan dari 5 meja. Nah, saat sekarang posyandu prima itu mencakup siklus hidup dari bayi sampai lansia. Berarti SDM kita yang harus ditambah. Nah, kekurangannya SDM kita masih terbatas dan kader kita juga mungkin kelelahan yang biasanya posyandu sampai jam 12, ini bisa sampai sore belum selesai nih posyandu nih. Kalau untuk dukungan dari Dinas Kesehatan untuk implementasi posyandu prima itu sendiri bagaimana Bu Haji? Nah, kita dari Dinas Kesehatan sudah melakukan pelatihan kader. Pelatihan kader ini mencakup 25 kompetensi kader. Setelah kader dilakukan pelatihan, yang kami lakukan lagi adalah monitoring dan evaluasi di lapangan apakah kader kita sudah menjalankan kompetensinya sebagai kader sesuai dengan yang kami harapkan terhadap sumber daya yang dibutuhkan di lapangan terkait posyandu prima ini. Gini. Untuk bagaimanakah alokasi anggaran yang dari dinas yang dianggarkan dari Dinas Kesehatan untuk implementasi posyandu prima itu sendiri? Nah, alokasi anggaran yang disiapkan adalah yang pertama itu anggaran untuk pelatihan kader. Sudah jelaskan kita meningkatkan kemampuan dari kader tersebut. Yang kedua, kita harus menyiapkan screening untuk penyakit tidak menular, di mana sasaran kita adalah siklus hidup. Di situ hadir para lansia, usia produktif yang harus kita screening. Yang ketiga adalah sarana prasarana untuk posyandu prima ini yang harus kita dukung untuk kebutuhannya di lapangan. Bagaimana monet dalam implementasi posyandu prima itu? Baik, banyak faktor yang kita nilai dari monitoring dan evaluasi terkait implementasi posyandu. Pertama adalah kesiapan tenaga SDM dari petugas kesehatan dan kader. Apakah kadernya lengkap dan termasuk tenaga kesehatan kita. Yang kedua, kualitas dari posyandu prima tersebut. Apakah sudah bisa dijalankan atau tidak dengan banyaknya sasaran yang hadir di pelayanan posyandu. Termasuk sarana prasarana. Apakah sarana prasarana posyandu itu lengkap apa tidak? Termasuk laporan yang dilaporkan oleh tenaga kesehatan kita di dalam posyandu prima tersebut, termasuk laporan kader yang sekarang ini sudah berbasis IT. Untuk dukungan sarana prasarana di posyandu prima itu bagaimana? Nah, jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Serang sudah menyiapkan anggaran untuk posyandu prima ini, di mana salah satunya adalah dukungan untuk alat antropometri yang sudah dilengkapi untuk seluruh posyandu yang ada di wilayah Kabupaten Serang, termasuk buku KIA dan alat-alat pemeriksaan
screening yang dilakukan di Posyandu Prima. Jadi Dinas Kesehatan sudah menganggarkan itu di tahun 2004 dan di 2025 ini sudah berjalan. Bagaimana kegiatan perencanaan Dinas Kesehatan dalam implementasi Posyandu Prima di desa? Nah, perencanaan Posyandu Prima ini di desa, kita sudah melaksanakan menganalisa masalah dulu, di mana kegiatan Posyandu Prima ini tidak seluruh posyandu dilakukan dijadikan Posyandu Prima, jadi bertahap. Misalnya di satu kecamatan itu kita tunjuk dulu satu desa yang akan kita jadikan posyandu percontohan. Dari analisa di satu percontohan di satu posyandu tersebut, kita melihat apa permasalahan yang terjadi dan prioritas masalah yang harus kita pecahkan. Dari proses masalah ini baru kita lakukan pemecahan masalahnya dengan prioritas apa kendala-kendala yang ada. Contoh salah satunya adalah keterbatasan SDM. Dari SDM ini kita lakukan rekrutmen tenaga SDM, dan untuk kader kita lakukan pelatihan kader untuk melihat kemampuan dan kualitas dari kader kita. Termasuk dalam anggaran kita juga sama menganggarkan anggaran untuk kegiatan Posyandu Prima ini. Jadi kita dari awal melakukan analisa masalah, prioritas masalah, pemecahan masalah, dan selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi apakah kegiatan ini sudah berjalan atau belum. Bagaimana untuk kegiatan pengorganisasian Dinas Kesehatan dalam implementasi Posyandu Prima? Dalam pengorganisasian Posyandu Prima ini kita juga melibatkan lintas terkait termasuk desa, di mana dari analisa masalah, dari prioritas masalah, dan dari penetapan masalah itu kita bisa bekerja dengan desa dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di Posyandu Prima ini. Salah satunya adalah dari anggaran desa. Desa bisa membantu kita dalam kegiatan pelaksanaan pemberian PMT. Selanjutnya kita dari Dinas Kesehatan mengevaluasi dan monitoring apakah anggaran desa ini sudah sinkron dan terlaksana dengan baik tidak dalam hal Posyandu Prima ini. Yang mana sih? Bagaimana untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan dan pelaksanaan controlling Dinas Kesehatan untuk implementasi Posyandu Prima itu sendiri? Kami dari Dinas Kesehatan sudah menjadwalkan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan antar bidang, di mana bidang yang terlibat adalah ada 5 bidang, bidang P2, bidang Kesmas, bidang Yankes, bidang SDK, dan sekretariat. Kami melaksanakan kegiatan ini seluruhnya terjun ke lapangan terkait dari ELP tersebut, di mana Posyandu Prima ini akan selesai, akan bisa diawasi kualitasnya dari turunnya seluruh bidang yang terkait di dalam pelaksanaan Posyandu Prima. Untuk implementasi Posyandu Prima itu bagaimana efek dan dampaknya, WJ? Ya, baik. Dampaknya yang sangat nyata adalah tenaga kesehatan lebih terlihat di lapangan. Kenapa? Karena Posyandu Prima ini dari siklus hidup dari bayi tidak akan mungkin dilaksanakan oleh satu orang bidan desa. Pasti akan dibantu oleh tenaga program yang ada yang terkait dalam kegiatan ini. Yang kedua, keterlibatan dari kader yang seluruhnya turun ke lapangan dibantu oleh desa. Tidak mungkin kegiatan yang mendatangkan seluruh lapisan masyarakat hanya dikerjakan oleh tenaga SDM dengan kader saja. Yang ketiga, dengan terintegrasinya ini ke seluruh kegiatan, seluruh program bisa dilaksanakan di Posyandu. Tidak lagi masing-masing program melaksanakannya di lapangan. Yang keempat, evaluasi dari laporan yang dikerjakan di Posyandu Prima ini lebih update daripada dilakukan oleh Posyandu yang lama. Mungkin itu. Wajib izin menyampaikan, sebelumnya Rika melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sindang Manis sudah Posyandu Prima. Kemarin ada kendala ya Bu ya, kendalanya dalam nakesnya itu sendiri, karena menurut pemaparan Bu Lurah dan Pak Lurah pada saat pelayanan Posyandu Prima itu masyarakat lebih banyak yang datang karena siklus hidup itu dalam satu Posyandu itu bisa datang sekitar 100 sampai 120. Tetapi tenaga kesehatannya cuma satu bidan. Nah, kemarin Pak Lurah sama Bu Lurah menyampaikan apakah ada solusi untuk nakes ini, karena
Posyandu Prima kan keseluruhan, tetapi tenaga kesehatannya terbatas. Bagaimana untuk menyikapi masalah tersebut? Baik, nah itu yang kita lakukan terkait dalam monitoring dan evaluasi SDM yang ada di lapangan. Untuk kebutuhan nakes yang ada di lapangan ini bisa disampaikan oleh Pak Lurah pada kegiatan Linsek triwulan yang ada dilaksanakan di kecamatan dan juga di puskesmas. Kebutuhan tenaga kesehatan ini bisa diajukan oleh kepala desa kepada pemerintahan atau dinas kesehatan, dan juga bisa dari desa sendiri dengan penambahan tenaga kesehatan melalui anggaran desa. Saat ini anggaran desa sangat luas cakup penggunaannya. Desa sendiri bisa dengan adanya Posyandu Prima ini, apalagi kalau desa tersebut mempunyai pustu atau puskesdes, di mana pustu dan puskesdes ini bisa menambah tenaga SDM dengan penggajiannya dari anggaran desa. Alangkah luar biasanya kalau desa bisa menganggarkan itu untuk penambahan SDM. Terima kasih banyak Bu Haji untuk wawancara pada sore ini. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Baik, sukses selalu ya buat Rika ya. Lancar sampai ujian.